Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, kita lagi ada di lahan kami di pembibitan. Oke, yang perlu bibit-bibit ya silahkan ya. Ini kita lagi melakukan pengangkutan juga. Salah satunya adalah Apukat Roro Subaka dan juga ada Apukat Peluang. Oke, untuk Apukat Peluang yang disambung sumonggo, nah merah-merah nggih. Udah bagus, tinggal di order saja. Ini mungkin ya kisaran 2 bulan lagi sudah rimbun ya. Ini dari Apukat Peluang, jadi nggak usah khawatir. Untuk hidupannya sudah jelas juga udah buah, jadi nggak usah khawatir dari jenisnya apakah benar-benar ataukah tidak. Dan ada lagi yang dari jenis Apukat Roro Subaka. Ya, seringkali kita bilang untuk Apukat Roro Subaka, misalnya untuk Apukat Roro Subaka silahkan. Nah, ini kalau mainnya mau root itu pasti lebih murah ya, pakai antara 100 batang. Kalau misalnya mau 100 batang itu pasti murah. Kalau mau eceran juga bisa. Nah, ini kisaran 300-an ya, 300 batang lebih ada di sini. Nah, ini dari jenis Apukat Roro Subaka. Ciri khasnya dari Apukat Roro Subaka apa? Dari daunnya bisa dilihat sahabat botanikal, dari daunnya itu mengombak seperti ini. Dan untuk ketinggiannya kisaran 70-80 cm dengan batangan yang bagus ya. Untuk polybagnya 25-30 ini sudah ready untuk ditanam. Dan untuk apukat yang lainnya, kalau misalnya menginginkan apukat Yellow Vietnam juga ada. Yellow Vietnam bisa diorder langsung di bawah ini. Dan apalagi ya, nah kita lagi pengembangan dulu untuk Apukat Roro Subaka yang di sini. Yang jelas untuk Apukat Roro Subaka, untuk informasi saja, Apukat Roro Subaka bisa ditanam di dataran rendah kisaran 5 sampai ke 400 mdpl masih bagus untuk buahnya ya. Bibit yang disambung seperti ini. Untuk penyambungannya sendiri kita cukup ya. Nanti kalau misalnya sahabat botanikal itu belajar penyambungan, nah bisa dilihat dicungkup kayak gini bagus. Nanti untuk bijinya silahkan diseleksi sendiri, yang besar, yang tua. Nah, itu yang bagus batangannya, nanti tinggal dikasih kohe ya, kohe kambing. Nah, kalau kita itu penyiramannya untuk kohe kambingnya kita rendam seperti teh ya. Nah, kayak gini. Ini dikasihkan karung, nanti terus direndam. Nah, untuk airnya untuk penyiraman apukat yang ada di sini. Nah, ini untuk kita jalan-jalan aja di pembibitan kita ya. Oh ya, pembukaan cungkup. Nah, kalau pembukaan cungkup kalau udah nih, udah berkembang, nah seperti itu, udah kelihatan ya sahabat botanikal. Nah, jadi kalau untuk pembukaan cungkup kalau udah ada daunnya seperti itu, udah berkembang ya, itu kita langsung buka aja. Karena apa, kalau nggak dibuka nanti malah krungkel layu di dalam cungkupnya tersebut, jadi malah nggak bagus. Nah, ada yang patah tuh. Ada yang terubusan bawah. Nah, kalau untuk sahabat botanikal yang mau belajar untuk penyambungan, yang jelas itu kalau penyambungan tersebut itu ada beberapa faktor. Salah satunya itu faktornya bagian bawah ini ya. Kalau misalnya musim hujan kayak gini, lebih baik dikasih gundukan. Nah, fungsinya agar nanti tidak busuk akar. Satu itu. Yang kedua, untuk biji nanti kita pilih yang bagus-bagus ya. Yang bagus-bagus yang kayak gimana? Yang tua, yang besar. Nah, yang tua yang bijinya itu coklat ya, tidak putih. Kalau putih itu terlalu mudah, jadi kurang bagus untuk berkembang.
Nah, ini kita jor-joran aja untuk tanah 50, untuk pupuk 50, dan juga untuk sekam nanti mengikuti ya, dan entah itu 30% ataupun ke 50%. Tapi kalau misalnya ke 50% nanti penyiramannya sering, dikarenakan sekam kan juga biar nanti pengecorannya itu tidak selalu tuntas ya, airnya itu gampang pergi. Jadi semakin banyak sekam semakin banyak penyiraman. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi untuk tipsnya lagi ya, sekalian belajar untuk penanamannya. Ini kita kasih paranet. Fungsinya dari paranet tersebut, nanti kalau ini lokasinya ini terlalu panas, paranet bisa meredakan untuk panasnya. Jadi tidak terlalu panas menuju ke lokasi yang ini ya, karena ini kalau misalnya terlalu panas, kemungkinan besar kalau yang kita cungkup kayak gini itu akan matang di dalam, bisa gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya untuk penyambungan yang kayak gini ini di lokasi-lokasi yang agak teduh ya, ataupun kalau misalnya lokasi panas silakan menggunakan paranet ya, kisaran 70-90% ya. Dan nanti setelah itu pasti untuk bibitnya itu pasti akan bagus-bagus. Setelah dibuka dikasih lokasi yang panas. Fungsinya apa? Fungsinya untuk nanti biar berkembang lebih cepat lagi, lebih kokoh lagi. Kalau semisalnya di lokasi yang terlalu teduh, nanti kemungkinan besar akan menjulang tinggi yang di sana. Nah, seperti apukat peluangnya yang kita pindah. Yang di sini cungkupnya kita buka, kita diamkan kisaran 1 minggu. Setelah itu kita pindah ke lokasi yang sana. Ya, lokasi peman ya, biar panas, biar fotosintesis bagus dan tidak melolor ya. Perkembangannya rimbun kayak gini. Nah, ini di lokasi yang panas-panas saja. Nanti penyiraman kisaran 1 hari 1 kali itu udah bagus. Ya, 1 hari 1 kali. Misalnya kalau jatuh hujan ya, ketika hujan silakan, kalau semisalnya itu hujannya cuma rintik-rintik saja, disiram lagi. Nah, fungsinya biar nanti daunnya itu tidak terbakar. Nah, pasti dikasih ganjal ya, di sini pasti kasih ganjal. Kalau nggak dikasih ganjal nanti busuk akar, jadi masalah. Nah, misalnya sahabat botanikal itu memerlukan bibit, silahkan kontak kami yang ada di sini, karena kita mempunyai beberapa varietas unggulan, yang mana varietas tersebut itu pasti untuk produksinya itu sangat bagus. Kita selalu mengarahkan ya. Kisi-kisi. Oh ya. Gejala-gejala kena uret ya ini. Ini ada beberapa tanaman yang kena uret. 1, 2, 3. Ini apalagi nih? Ini juga iya, udah mulai kena juga. Tandanya itu kalau kita pegang yang di sini, ini tidak kokoh. Nah, kemungkinan besar kalau di dalamnya itu ada uretnya. Nah, salah satunya yang kayak gini nih. Ini kita bongkar yang di sini. Nah, biar kelihatan jelas, ini bekas dari gigitan dari uretnya tersebut. Nah, biasanya untuk uret tersebut itu lewat pemupukan. Jadi ada telur dari pemupukan yang lewat kohe kambing ataupun kohe sapi. Yang jelas untuk penanganannya kayak gimana, teman-teman sahabat botanikal nggak usah khawatir dengan penanganannya, nggak sulit juga sebetulnya. Ketika melakukan pengecoran dengan pupuk, kita siapkan juga yang namanya lanet ya. Lanet itu obat ulat, tapi kita bisa gunakan juga untuk di dalam akar, jadi pengecoran juga bisa. Nah, kita agak teledornya di bagian pengecoran di sini ini, jadi ada uretnya. Ini lava kumbang, jadi harus kita tangani. Ini pasti udah ada uretnya ini. Nih, udah ada uretnya. Nah, jadi untuk penanganannya cukup mudah. Saat pengecoran menggunakan pupuk pupuk cair
silakan campuri juga dengan lanet, terus nanti dikasih di pengacoran tersebut. Nah, otomatis nanti akarnya terlindungi dari uret. Ya, kalau kayak gini ini melakukan kerugian juga ya, buat kerugian juga. Jadi harus hati-hati juga. Udah. Nih. Uretnya, lah wis langsung ketok. Wah. Oh ya. Nah. Wait. Lah, telu. Nah, jadi uret yang gerogotin nih. Nah, kayak gini. Wah. Uret kerugian kayak. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu. Jika ada pertanyaan silahkan WA aja juga boleh, ataupun ingin pesan bibit silahkan kontak kami yang ada di sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.